Jadi nggak perlu repot-repot ngikut perang, ikut segala macam. Dengan kita nyari nafkah buat anak istri kita aja udah, itu udah mujahad, udah jihad. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faslun fi fawaidin nikahi. Pasal yang menjelaskan tentang faidah-faidah nikah. Hiya katsiratun. Faidah nikah itu sangat banyak. Faminha al-waladus sholihu wa kasrus syahwati wa tadbirul manzili wa katratul ashirati wa tawabul mujahadati fil qiyami binafaqatihim. Faminha diantaranya al-waladus sholihu, dengan sebab nikah kita bisa memiliki anak-anak yang soleh, atau kita bisa melahirkan anak-anak yang soleh, keturunan-keturunan yang baik. Ini juga berlaku sebaliknya nih. Karena tujuan kita untuk nikah agar kita bisa memiliki keturunan-keturunan yang baik, maka dari sejak kecil harusnya orang tuanya tidak hanya mengarahkan anaknya agar nanti bisa kerja, sekolah tong yang rajin, sekolah tong yang tinggi, ntar kalau udah lulus bisa kerja. Itu melenceng dari tujuan awal tuh. Karena tujuan awalnya nikah itu untuk melahirkan keturunan yang baik, anak-anak yang soleh. Jadi bukan cuma sekedar supaya anak bisa kerja doang. Ngajinya, ibadahnya dilatih dari kecil agar si anak bisa jadi anak yang soleh. Oh. Itu yang pertama tuh, keturunan yang baik, anak-anak yang soleh. Wa kasrus syahwati, dan bisa menundukkan syahwat di diri kita. Wa tadbirul manzili, dan bisa mengatur rumah tangga. Wa kathratul ashirati, dan memperbanyak keluarga. Udah tuh. Wa tawabul mujahadati fil qiyami binafaqatihi, dan mendapatkan nilai berjuang, nilai mujahadah ketika kita berusaha untuk memberikan nafkah kepada mereka. Dengan kita mencari nafkah, mencari rezeki buat istri dan anak kita, itu dianggap mujahadah. Mujahadah. Awalnya bang, jadi nggak perlu repot-repot ngikut perang, ikut segala macam. Dengan kita nyari nafkah buat anak istri kita aja udah, itu udah mujahad, udah jihad.
Makanya kalau malas-malasan berarti dia kagak ada nilai jihad. Udah tuh. Jadi di antara faedah nikahnya itu, tadinya yang belum nikah meskipun udah kerja, gajinya, usahanya, kerjanya belum dia bernilai jihad, begitu udah nikah itu bernilai jihad. Makanya buru-buru Bang Isan, buru-buru. Hah? Ya kerjaan udah punya. Mungkin apa lagi? Meskipun kerjanya cuma makan sama tidur doang, nggak kerja. Apa ya? Namanya kerjaan tidur dulu, kerjaan tidur. Udah. Fa in kana waladu sholihan lahiqahu barakata du'aihi. Wa in tufiya kana lahu syafi'an. Fa in kana waladu sholihan, jika keadaan anaknya itu anak yang soleh, lahiqahu barakata du'aihi, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari doa si anak, doanya. Kalau anak itu hidup, kita kebagian doanya. Wa in tufiya kana lahu syafi'an. Kalaupun anak itu meninggal dunia, maka anak itu akan menjadi syafaat buat orang tua. Kalian diperhatiin itu. Jangan sampai kita sebagai orang tua cuma nekenin ke anak kita supaya kerja doang, kerja. Cari gaji yang gajinya gede, tapi masalah ngajinya, masalah ibadahnya kita nggak urusin. Meskipun udah balik. Karena ukuran anak yang soleh itu memang adanya setelah usia balik. Nah, kalau belum balik mah belum ada ukuran soleh. Karena masih belum ada nilainya apa yang dia kerjain. Meskipun udah balik, selama anaknya itu meninggal dalam keadaan soleh, insya Allah orang tuanya kebahagiaan syafaatnya. Kalau punya anak sedikit berarti nggak termasuk faedah ini ya, sedikit. Iya, kan tujuannya waqatratul ashir, memperbanyak keluarga. Banyak. Ya kan makanya orang-orang tua dulu anaknya ada yang 10, ada yang 12. Jarang yang cuma 4, yang cuma 2, jarang. Itu dari satu biang, ntar belum biang yang satu. Nambah biangnya aja dah. Hah? Nambah biangnya aja. Yakin. Namun tujuannya memperbanyak keluarga. Dan nanti akan dibanggakan oleh Rasul. Apalagi kalau soleh semua. Kalau badar semua sih tentu dibanggain. Keluarganya banyak, semuanya soleh, dibanggakan oleh Rasul. Udah namain si soleh. Yang solehnya banyak. Soleh. Anak soleh jadi keramat sedikit. Tujuannya itu. Kan perlu syarat-syarat nggak untuk menjadikan anak itu sebagai anak soleh ya? Ada syarat-syaratnya. Syarat apa aja? Perlu syarat ya? Itu. Lah tugas orang tua mah ngarahin mah ngaji. Yang penting tadi tuh jangan sampai bocah kagak mau ngaji diantepin, bocah malas sholat diantepin. Itu yang tugas orang tua tuh ngarahin doang, ngarahin. Kalau kita udah ngarahin mah ntar si anak tetap masih ogah ibadah aja, itu udah lepas. Jadi tugas orang tua ngarahin, nggak ada syaratnya. Kalau ngarahinnya cuma sekolah doang,
Nah itu masalahnya di situ. Jadi harusnya bukan cuma sekedar pengetahuan umumnya doang yang diajarin, tapi masalah ngajinya, baca Qur'annya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, semua itu cara dia bergaul, akhlaknya, orang tua harus ngarahin. Ntar apa kalau udah diarahin, kita suruh sholat ya udah, kita suruh ngaji ya udah, gitu. Kemana sih bocah masih kagak mau juga, ya udah. Ya paling kita cuma tinggal ngaca dah, itu jangan-jangan dulu gue juga bugono. Bisa jadi. Ya kan hadisnya sering kita baca itu, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Gitu. Maaf nih, Kan gitu. Hadisnya sering kita baca. Bisa jadi kenapa anak kita sekarang kita suruhnya ogah, kita suruh ibadah ogah, jangan-jangan kita go dulu bugono gitu. Pakai kanan. jangan anak itu dimusuhin ya. Belum minta maaf udah. Kalau KP-nya ya. Nah, kayak ada begini di kaca ya. Anak kan udah dimasak, Nah iya. Kalau memang niat berangkat dari rumahnya mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, kan itu kan thalabul halal wajib hukumnya. Jangan dianggap berjihad. Kalaupun misalnya kecelakaan di jalan, tapi naudzubillah, itu syahid, namanya syahidud dunia. Tetap hukum disolatin, dimandiin tetap berlaku, tapi syahid dunia. Gitu. Syahid dunia, syahid akhirat. Hukum dunia itu tetap berlaku, disolatin, dimandiin. Nah kalau syahid yang karena perang kan nggak perlu mandiin langsung aja. Yang penting niatnya benar, memang betul-betul mencari nafkah buat anak istri. Udah, apa sih? Udah. Lagi curhat. Bentar belakang. Karena alasannya katanya Wa afatun nikahi, dan bencana yang bisa muncul dari nikah, ayaksuro alaihi infaqu minal halali wa talabuhu wa huwa wajib. Bisa jadi dia kesulitan memberikan nafkah untuk keluarganya dari yang halal, dan dia kesulitan untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Wa huwa wajibun, padahal itu hukumnya wajib. Karena sulit mencari yang halal, ujung-ujungnya apa aja dah diterabas, haram-haram dah. Itu bicara jadi. Hah? Pokoknya rewel. Kagak juga. Jangan nyalain perempuan dulu. Jangan emang kerja resep begitu. Karena rasanya kalau yang haram ada benar gedean, Kayaknya yang haram ada dapat dikitan, haram-haram dah, yang penting gedean dapatnya begitu. ada juga itu. Udah. Emang kudunya dua-duanya juga. Yang jadi suami memang punya niatan untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya. Yang jadi istri pun berapapun yang didapat suaminya nggak pakai protes.
Cukup. wudunya mah. Apalagi di zaman sekarang. Wala'allahu aidon yaksuru anil qiyami bihaqqiha. Dan bisa jadi dia terbatas ini. Kalau bahasa terbatas bisa jadi kita artikan kurang mampu ya, atau tidak mampu. Bisa jadi dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya. Falaha hukukun, karena untuk keluarganya itu ada hak-hak yang harus dia penuhi. Jelas itu. Ini buah apa ini? Wa yalzamuhu, atau kalau mau ngikut ke ayat surah, wa yalzamahu husnul ihtimali warifqi bihinna. Dan dia berkewajiban bertanggung jawab dengan baik dan bersikap lembut kepada mereka, keluarganya. Husnul ihtimali, bertanggung jawab dengan baik. Warifqi bihinna, dan bersikap lembut terhadap mereka, keluarganya. Wahada la yakwi alaihi, atau la yakwa alaihi illal aqwiyah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Udah tuh. Nah, tugas suami bersabar. Kalau misalnya lagi ngalami kesulitan, bersabar. Jangan nyerah. Berusaha keras untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga. Apa? Wa minal afatil azimati, dan diantara bencana yang bisa muncul dari pernikahan yang sangat besar bencananya, ayakunal ahlu wal waladu syadilaini andawami dzikrillahi ta'ala wa suluki thoriqil akhirati. Bahwa keluarganya dan anak-anaknya yang menjadi penyebab dia lupa kepada zikir, dia lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lupa untuk menempuh perjalanan akhirat. Gara-gara anak sama bini, dia lupa zikir kepada Allah dan lupa untuk menempuh perjalanan ke akhirat. Sibuk karena tuntutan istri minta ono, anak minta ini. Untuk memenuhi itu sampai dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya. Sholatnya dia tinggalkan, ngajinya dia tinggalkan, zikirnya dia tinggalkan demi anak sama bini. Itu bencana yang paling besar dalam keluarga itu. Kalau gara-gara demi anak sama bini, ibadah sampai kita kalahkan. Bencana yang paling besar.
Wala'allahu yuritul bukhla fil ghalibi. Dan bisa jadi itu menyebabkan seorang suami menjadi pelit. Allah jadi pelit. Fil ghalibi pada umumnya. Dikasih bini semua kali ya. Ya, iya. Yang pertama karena keuangannya diatur oleh istri, udah gitu gajinya disetor semua ke bininya, gitu. Dia pengen bagi orang lain yang megang bininya, jadinya ujungnya pelit dah. Itu orang lain buat main beli. Ah, ada bang. Jangan ketawa. Ujungnya jadi pelit dah. Sama infak berat, sama sodako berat, apalagi sama zakat. Gara-gara bini. Hah? Kebanyakan begitu, apalagi buat laki-laki yang keuangannya dikontrol sama istrinya. Wah, berat. Berarti kalau tapi kita nggak lihat apa Gelapin dah. jok bang. Kon ketahuan juga. Ya sebenarnya mah nggak perlu begitu, nggak perlu ada bahasa ngumpet-ngumpetin, nggak perlu ada bahasa begitu. Karena memang yang harusnya memberikan nafkah kan suami, emang suami yang harus memegang kendali keuangan. Kalau habis buat mancing, harusnya seperti nggak ada bahasa suami pakai ngumpet-ngumpetin duit dari bini, nggak ada bahasa harusnya. Hah? Kalau misalnya mau kerja, jual bang enggak. Nggak, tadi tuh nggak ada bahasa ngumpetin sebenarnya kalau suami. Nggak ada bahasa ngumpetin. Jadi kalau misalnya kita selipin dikit-dikit buat kita, itu mah bukan bahasa ngumpetin. Apa-apa. Karena memang harusnya kita yang bertanggung jawab keuangan ini. Ibarat kalau dalam organisasi kita ini sebagai ketua, istri sebagai bendahara. Yang bendahara pengeluaran dan pemasukannya itu diatur oleh ketua. Bendahara mah cuma megang duit doang, kagak punya kebijakan buat ngeluarin anggaran. Tetep ketua yang harus. Banyak gitu ya. Terus kalau megangnya banyak tetap kendali itu di ketua adanya. Itu bendahara lo mau penting doli. Boleh. Kudunya begitu. Kudunya. Jadi kalau misalnya di bidang sarana ngusulin, ketua saya mau beli ini, orang minta itu sama bendahara, jadi tugas yang ngatur itu ada di ketua tetap. Kita sebagai ketua rumah tangga harusnya kita yang ngatur. Istri cuma jadi bendahara doang. Jadi pendaringan. Kudunya. Ya lebih baik kita ngusulin dah. Tarik mulu. Ya makanya kan ketua juga harusnya punya kebijakan yang baik kan gitu. Sama-sama bendahara sama ketua dia sama-sama. Kalau ketuanya kagak bisa, diatur bendaharanya. Apa sih? Karena tadi itu bisa jadi gara-gara istrinya seseorang bisa jadi pelit. Tong. Emang ditambah dia pelit, didukung sama bininya, jadi pisan pelit. Emang dia sendiri udah pelit,
Ditambah lagi didukung sama bininya. Jadi Apa dia? Beri 1 menit berapa? wa huwa minal muhlikati, dan itu merupakan hal yang merusak, Bukan besar. hal yang mencelakakan seseorang. Pelit itu termasuk hal yang membuat orang celaka. Ya Allah. Lebih ini bini lagi kalah dulu ini. Iya. Bendahara tawannya. Pokoknya bendahara mah ngikut aturan ketua aja. Rock. Po. Kalau ketuanya kagak bisa ngatur jadi bendaharanya atur. Wa qad nabbahna ka 'alal fawaidi wal afati, dan kami telah memperingatkan kepadamu tentang faidah nikah dan bencana yang bisa muncul dari nikah. Wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal ahwali, dan ini bisa berbeda-beda bagi masing-masing orang dan masing-masing kondisi. Jadi nggak semua orang ngalamin bencana yang sama dan nggak semua orang ngalamin faidah yang sama dari pernikahan. Bisa jadi semakin setelah nikah dia makin royal, makin dermawan, makin murah. Bisa jadi juga tadi setelah nikah malah makin pelit. Lagi sebelum nikah mah rajin ibadahnya, begitu habis nikah malas ibadahnya. Bisa jadi sebaliknya, lagi belum nikah mah malas, pas begitu udah nikah Lebih malas. Tambah parah. Lebih malas. Fakhtabir halaka wakhtar li nafsika ma huwa aqrabu laka ila thoriqil akhirati. Maka coba renungkan kondisi dirimu dan pilihlah untuk dirimu apa yang sekiranya lebih dekat bagimu kepada jalan akhirat. Kadang-kadang bahasanya ada dua tuh. Ada ulama yang menganjurkan nikah, ada ulama yang melarang nikah, memberikan ancaman tentang nikah. Silakan dah, kira-kira buat kita yang pas yang mana? Lebih baik nikah atau tidak nikah? Silakan pilih untuk diri apa yang lebih cakep, yang kiranya semakin bikin kita rajin ibadah. Tapi jangan sampai kagak nikah ntar malah jajan mulu. Gini kagak nikah tapi zina terus kayak gitu. Salah bener itu mah. Salah bener apa salah banget? Kalau salah bener jadi ya kan ada orang yang begitu, kagak mau beli kambing, beli sate aja. Iya. Sama nikah ogah, tapi zina tiap malam itu nggak boleh. Dan nikah aja sekalian. Awal. Wallahu a'lam. Nah, pas lu nih udah. 11. Terusin apa gimana ini? Hah? Terusin. Itu dulu dah. 11. Kalau kita terusin lagi panjang lagi. Faslun fima yakhtaru halatal aqdi min ahwal mar'ati wa syurutil aqdi wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.